Maret 1942, saat pertama kalinya pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa. 7 hari kemudian, pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintahan kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maka sejak saat itu, Indonesia dijajah oleh Jepang. Setelah 3 tahun masa penjajahan, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Setelah dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang luluh lantah untuk mengisi kekosongan yang terjadi dan didesak oleh para pemuda Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno yang ditemani oleh Bung Hatta secara tegal memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah dibacakannya proklamasi, maka secara resmi Indonesia dinyatakan merdeka. Berita proklamasi akhirnya sampai juga di Semarang. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia sudah merdeka. Barusan saya mendengarkan lewat radio bahwa Bung Karno telah memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Apa? Aku tidak percaya. Negara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, saya membutuhkan rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak kita kembali. Kita harus memberitahukan segera ini kepada rakyat Indonesia yang lain. Baiklah, lusa kita kumpulkan rakyat Indonesia yang lain dan kita bertemu lagi di sini. Kita akan merebut kekuasaan dari Jepang karena ini waktunya kita merdeka. Rakyat Indonesia Satu dan Sueroso secara bersama-sama berkata merdeka. 2 hari kemudian, sesuai dengan perjanjian, sebelumnya mereka berkumpul di markas Indonesia di Semarang untuk membahas tentang penyerangan mereka terhadap sekutu. 13 Oktober yang lalu terdengar kabar bahwa pemuda di Bandung telah berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Kalau begitu, kita harus mengambil langkah tegas untuk melucuti sengketa tentara Jepang. Kita harus memberitahukan hal ini kepada Gubernur Wongsonegoro dahulu. Tapi buat apa kita memberitahukan hal ini kepada Gubernur Wongsonegoro dulu? Semakin cepat kita bergerak, itu lebih baik. Untuk apa kita membuang waktu lagi? Kita harus bergerak malam ini juga. Kita tidak boleh mengambil langkah gegabah dalam masalah ini. Baik, Setuju. rakyat Indo 1, 2, 3 dan Sueroso secara bersama-sama berkata merdeka. Keesokan harinya, Sueroso dan rakyat Indonesia menemui Gubernur Wongsonegoro di kediamannya untuk mengatakan hal yang sudah mereka bahas bersama sebelumnya. Jadi begini Pak Wongso, kami baru saja mendapat kabar bahwa pemuda di Bandung berhasil melucuti senjata tentara Jepang di sana. Bagaimana kalau pemuda di Semarang juga melakukan hal yang sama? Tunggu dulu, apakah tidak ada cara lain selain dengan pertempuran darat? Tentunya saja tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi di pihak kita. Bagaimana kalau kita melakukan perundingan dengan Jepang? Bagaimana kalau mereka tidak setuju, Pak? Bukankah itu hanya akan mengulur waktu kita saja? Setidaknya ini adalah cara yang lebih baik untuk menghindari jatuhnya banyak korban. Dengan begitulah kita akan membuat kesepakatan dengan Jepang. Baiklah kalau begitu, kita akan berunding dengan tentara Jepang. Bagaimana? Baiklah. Ya, saya setuju. Di markas tentara Jepang. Mayor, ada yang ingin bertemu. Ya, suruh masuk. Tentara Jepang menyuruh Sueroso dan Mr. Wongsonegoro untuk mengikuti dirinya untuk bertemu dengan Mayor Kido. Jadi, keperluan saya di sini untuk bernegosiasi dengan Anda. Negosiasi? Ya, kami mendengar kalau kalian telah menyerah kepada sekutu. Jadi, ada baiknya kalian menyerahkan senjata kalian kepada kami. Tidak, kami hanya akan menyerahkan senjata kami kepada sekutu. Baiklah kalau begitu. Di markas rakyat Indonesia. Mereka hanya akan menyerah senjata kepada sekutu. Oleh karena itu, kita tidak boleh bergerak gegabah. Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Negara kita sudah merdeka, kita harus cepatnya bergerak. Mereka hanya akan menyerah senjata kepada sekutu. Oleh karena itu, kita tidak boleh bergerak gegabah. Kita harus melucuti senjata mereka dengan atau tanpa persetujuan mereka. Setuju? Setuju. Akan tetapi, kita harus tetap berhati-hati. Kita serang mereka saat mereka lengah. Di markas tentara Jepang. Saya yang bertugas melucut senjata kalian. Kenapa masih di sini? Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Pertempuran pun dimulai, dan akhirnya rakyat Indonesia berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Setelah beberapa menit kemudian, Mayor Kido datang. Dia mendapati tentaranya sudah tak bernyawa, dan sebagai besar
senjata yang mereka miliki sudah tidak ada dan mengatur rencana untuk menyerang markas rakyat Indonesia. Salah satu rakyat Indonesia terkena tembakan, namun ia berhasil melarikan diri dan pergi ke markas. Sesampainya di markas, kita telah diserang. Tentara Jepang telah berhasil menyerang pasukan kita, serta meracuni pasukan air kita. Mereka juga telah berhasil melumpuhkan pusat kota. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, saya harus mengecek pasukan air kita. Tunggu, jangan terlalu gegabah begitu. Tidak, ini menyangkut kelangsungan hidup rakyat Semarang. Di tengah perjalanan ke tempat pasukan air, Dr. Karyadi bertemu dengan tentara Jepang dan beliau ditembak mati saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Mayor Kido menemui Mr. Wongsonegoro. Wongsonegoro, kami akan mengajukan sebuah tawaran. Tawaran apa itu? Kami akan menghentikan serangan kami kalau kalian menyerahkan senjata kalian. Bagaimana? Tidak, kami tidak akan menyerahkan senjata kami lagi kepada kalian. Lebih baik kami mati daripada kami melakukannya. Benarkah? Kalau begitu kami akan melakukan cara apapun untuk mengalahkan kalian. Keesokan harinya, secara tiba-tiba, tentara Jepang melancarkan serangan dari dua jurusan dengan tembakan tekidanto, pelemparan granat, dan senapan mesin yang gencar. Diperkirakan pasukan Jepang yang menyerang berjumlah 400 orang setelah memberikan perlawanan selama setengah jam. Rakyat Indonesia akhirnya menyadari markasnya tak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan untuk menghindari kepungan tentara Jepang, rakyat Indonesia mengundurkan diri dan meninggalkan markasnya.